Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa, saya mengapresiasi langkah itu begitu kan. Tapi perlu diingat, apa yang sebenarnya terjadi kepada Anies Baswedan begitu kan. Bukankah itu adalah janji dari Pak Jokowi di 2016, bahkan sebelum 2016 begitu kan. Ada apa begitu ini? Nasdem sebut ya PSI sama dengan PDIP ya, hanya memojokkan Anies bukan untuk memberikan solusi. Betul begitu kan. Jalan satu-satunya adalah bahwa Pak Erick Thohir akan memindahkan ya depo BBM itu begitu kan ya. Ternyata sekarang sudah dipindahkan begitu. Artinya apa? Artinya walaupun Anies Baswedan yang memberikan IMB itu ya pada hakikatnya siapa yang disalahkan? Dan bahkan pada waktu itu ya Pak Jokowi sendiri yang memberikan KTP dan bahkan membentuk RT RW di situ begitu kan ya. Kenapa kok nggak disalahkan? Kan begitu logika kita begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Nasdem PSI sama dengan PDIP hanya memojokkan Anies bukan untuk memberikan solusi. Benarkah seperti itu begitu ya? Ini bukan cuma PDIP dan PSI memojokkan Anies ya. Cebong-cebong dungu dan para buzzer piaraan juga tidak ingin negeri kita dipimpin oleh orang cerdas seperti Anies Baswedan. Mereka lebih suka dipimpin oleh sosok boneka atau orang yang suka nonton video. Ini banyak sekali mengkritik mereka begitu kan ya. Ya, ini dikasih solusi ya bagaimana lagi? Ahok sudah kasih tahu kalau di situ bahaya, masih juga malah dikasih EMB. Ya, malah nggak mau pindah. Karena pada waktu itu Anies memberikan EMB itu karena memang ada KTP dibentuk RT RW begitu kan oleh Pak Jokowi begitu. Ya seharusnya masa Anies Baswedan yang disalahkan terus begitu kan ya. Ya yang dalam membentuk EMB itu pun dalam bentuk kawasan begitu kan. Inilah yang harus kita memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan salah sangka terhadap kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Lah wong pendukungnya Anies Baswedan lebih mengerikan komentarnya, tapi herannya kalau dilihat profilnya agamis. Padahal agama menuntun umat ke tempat yang paling mulia, rahmatan lil alamin. Harusnya ya fastabiqul khairat atau menjauhi ucapan-ucapan yang memicu salah paham. Betul. Lantas bagaimana dengan para cebong dan buzzer begitu kan yang mengomentari dan menyalahkan Anies Baswedan begitu kan ya. Ya, maka saya katakan begitu bahwa ya inilah polarisasi yang dibangun para lawan-lawan Anies Baswedan kan sebenarnya begitu kan. Apalagi para buzzer dan cebong memojokkan Anies Baswedan terus begitu. Padahal ya yang memberikan KTP waktu itu ya di era Pak Jokowi begitu, dan bahkan akan dibentuk RT RW di situ begitu kan ya. Di mana letak loginya kok tidak ada yang disalahkan begitu kan ya. Jangan-jangan Anies Baswedan dikambing hitamkan begitu ya. Ini wajar sesuai dengan kelakuan ini. Orang bodoh apa perlu mendapatkan solusi ini. Banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini Nasdem sebut PSI sama dengan PDP ya, hanya memojokkan Anies bukan untuk memberikan solusi ini. Jakarta ya, dikutip dari KBA News ya. Selain PDP Perjuangan, PSI juga ikut menyalahkan Anies Baswedan terkait jatuhnya korban warga Kampung Tinah ya, Tanah Merah akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara yang alasannya ya yang sama dengan alasan yang sama. Karena bukan merelokasi warga, Anies semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta malah mengeluarkan IMB kepada masyarakat setempat. Politikus senior Partai Nasdem Basteri Barus yang sebelumnya telah menjelaskan panjang lebar tentang KMB kawasan tersebut tidak heran dengan sikap PSI ini karena menurutnya kedua partai ini memiliki motif politik yang sama. Ya, sama-sama itu, dua-duanya sama. Yang paling penting buat mereka bagaimana kemudian memojokkan Anies, jelas Basteri kepada KBA News. Mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan sejumlah alasan kenapa PDP dan PSI terus menyerang Anies, mulai dari ingin mencari panggung hingga untuk merawat ya konstituen mereka yang selama ini gagal move on. Kan itu saja, jadi bukan untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta karena tidak ada solusi yang mereka sampaikan kecuali hujatan, tidak ada lain daripada itu, tegas Bastri. Betul sekali begitu kan, melihat rentetan dari PSI sendiri seolah-olah ini bukan partai mengedukasi, tapi partai sebagai partai pengkritik begitu kan ya. Ada apa begitu kan ya.
Wallahualam begitu kan. Kok dulu saja tidak ada komentar-komentar seperti ini, kok semua dari awal Anies Baswedan menjabat sampai akhirnya Anies Baswedan menjabat sebagai mencalon presiden begitu, sampai dikritik habis-habisan oleh PDIP, oleh partai PSI dan sebagainya. Apakah dia sakit hati? Ya betul, itu sakit hati begitu atas kekalahan mereka begitu kan ya. Dan bahkan ini buktinya Sambung Bestari, PDIP dan PSI tidak bersuara ketika Anies mengeluarkan IMB kawasan tersebut pada tahun 2021 lalu. Keduanya baru ribut ketika kejadian kebakaran depo Pelumbang yang mengakibatkan 18 korban meninggal dunia, 37 orang dirawat di rumah sakit dan 214 warga mengungsi. Makanya kita menjadi heran ketika diterbitkan IMB kawasan pada waktu itu Anies menjabat, kok enggak ada yang teriak. Tiba-tiba ada kejadian begini baru menyalahkan, ya enggak jelas. Jangan pakai politik kelas kampungan lah. Bestari mengingatkan dia juga ya sering mengkritik Anies Baswedan ketika masih menggodai ibu kota. Namun kritikan yang disampaikan berdasarkan fakta, data dan argumentasi yang jelas, objektivitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya juga orang yang sering kritik Pak Anies, tetapi dasarnya bukan karena kebencian atau rasa suka tidak suka, tandanya. Bahkan sebagaimana diberitakan ya sebelumnya, ya seperti anggota DPRD dan PDIP Perjuangan Gibet Simanjuntak, sekretaris fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Sarana juga menyudutkan Anies karena sempat mengeluarkan IMB di Tanah Merah, lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumbang. Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman. Ini malah dikasih IMB, kata William. Sementara Bestari menjelaskan bahwa IMB yang dikeluarkan Anies tersebut adalah IMB kawasan agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan layanan kepada masyarakat setempat dengan tidak melanggar hukum. IMB ini juga bukan permanen, hanya bersifat sementara, yaitu 3 tahun sampai ada kejelasan legalitas tanah yang ditempati warga Tanah Merah tersebut. Dia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta sendiri tidak berhak merelokasi warga karena yang berhak membebaskan lahan tersebut adalah pihak yang mengklaim Pertamina yang sendiri yang sempat menggusur warga kemudian digugat. Warga akhirnya memenangkan gugatan pada tahun 1992. Lah kan Pertamina cuma memiliki 14 hektar yang dibangun depo itu. Sisanya kan sengketa dan pernah digugat dan dimenangkan oleh masyarakat. Itu kan luar biasa begitu kan ya. Artinya ya wajar kalau masyarakat di situ ya bermukim, sudah jadi RT RW di situ begitu kan ya. Ngapa PSI dan PDIP kuar-kuar seperti itu begitu kan ya. Tetapi pada hakikatnya ya menurut saya pribadi langkah apa yang dilakukan oleh PSI dan PDIP itu sangat keliru sekali begitu kan ya. Tirulah seperti Erick Thohir begitu kan ya. Erick Thohir ya sebagai warga negara, sebagai pejabat negara dan bahkan Menteri BUMN ya memberikan solusi langsung. Bahkan ya depo BBM itu di Pelumbang harus dipindahkan. Ini apa? Artinya adalah demi kesejahteraan masyarakat dan warga yang ada di Tanah Merah itu begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir selama ini wah catatan luar biasa menurut saya pribadi begitu kan, langkah yang baik begitu. Tetapi walaupun di luar sana para Cebong dan Basar sudah kecewa begitu kan ya, sudah didukung habis-habisan ya, sudah dikritik habis-habisan kinerja Anies Baswedan, tahu-taunya ya Pertamina yang dipindah begitu. Ada apa? Apakah ini cari kesempatan si Erick Thohir begitu kan ya? Nah, pada hakikatnya si Erick ini adalah bahwa ya mau tidak mau kita harus memberikan apresiasi itu begitu kan, karena dia sudah memberikan solusi memindahkan itu begitu. Bagaimana tidak? Karena kecaman dari masyarakat sendiri bahwa ya itulah yang dilakukan Pak Erick Thohir begitu. Mungkin BUMN gagal ya, mungkin setidaknya bisa menjadi evaluasi di situ begitu. Yang paling penting adalah harus memecat si Ahok itu begitu kan ya. Apalagi dirutnya dan komisarisnya harus dipecat begitu. Beberapa kali sudah kebakaran seperti ini begitu kan, begitu logikanya begitu. Kalau itu dilakukan Pak Erick Thohir, maka akan semuanya, saya yakin dan saya yakinnya Erick Thohir akan terpilih menjadi calon presiden. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.